Ngadi-ngadi mania, tentunya hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United, kecuali Bang Fuad yang hari ini pakai baju hitam kan bergabung kalau baju hitam, Bang. Salah, hijau dalam Muslim. Oh, enggak, kalau hitam kan baju bergabung. Salah, itu mah ininya barat aja kan. Oh Muslim, iya. Gua Jadi happy aja. Aman-aman aja nih, Bang. Aman lah. Oh, WO cair, kerjaan jadi, United kalah, enggak ngaruh dalam hidup. Cuma sebel aja, sebel di semalam. Oh, sebel di semalam. Selesai match, ada sekitar sejam, tapi kan gue bikin biasa nobar kan, sama anak Porosalang. Happy aja kita udah, ketawa aja jadinya. Mau diapain lagi coba? Lu mau ngomel nggak ngerubah hasil juga, anjing offset juga. Iya. Udahlah, nasib aja itu udah. Fuck lah. Tadi beberapa bercandain gue tapi keren sih ya. Kan gue ngepost foto gue makan sarapan kan, gue sarapan sekarang di atas jam 10. Tadi gue sarapan jam 11-an, setengah 12, Indomie kuah. Anjay. Bang, nasi yang mana? Pertama gue habis anjing. Disepet gua, Bang, nasi yang mana? Bang, kok nggak pakai nasi? Iya. Menusuk ke ulu hati, tapi nggak apa-apa. Aman. Pantun dulu dong. Iya, pantun dong. Petir bukan sembarang petir. Itu mulu anjing. Kan gua sekarang biar cepet aja gitu. Daripada gua mikir tiap hari. Ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumahnya Bang Jali. Aduh, lawannya Manchester United ketar-ketir. Duet Johnny Evans dan Harry Maguire ngeri kali. Anjay. Turun tuh duet semalam loh, gila. Johnny Evans sama Harry Maguire loh. Gua tidak pernah membayangkan bahwa di satu match seperti big match malam, United akan mengakhiri laga dengan Maguire dan Johnny Evans. Gokil, Bang. Itu udah meyakinkan dan menjelaskan. Pada saat Maguire dimasukin aja gue udah kayak gini nontonnya. Udah no hope. Aduh, nggak ngerti lagi gue udah. Menghibur banget ya tadi malam ya. Wah, kacau banget Maguire, ampun. Nih Bang Fuad sambil nyari nih ya, kalau buat kalian yang nggak tahu, nih berhubung gue udah punya telepati, nih Bang Fuad tuh lagi mikir nih gue apa ya pantun gue gitu. Dia otaknya jalan tuh. Ada dong balasan dong. Susu kental ada di atas meja. Cakep. Ini Arsenal, si calon juara. Tsunami trofi. Anjay. Gila. Tapi Bang, kita bahas dulu deh tim tetangganya Arsenal, Bang ya. Wah, juga lagi trennya lagi. Seneng banget gua ngeliat Spurs main. Lagi naik, Bang. Gua gak mau taruhan. Ogah gua, udahlah, gua udah enggak boleh masuk rumah sama Anes kalau gua taruhan lagi. Diam aja. Ini kan episode ini kan Anes enggak nonton. Ada, dia nonton nah, semuanya. Gua kayak gitu zip kalau gua. Enggak berani gua, Bang. Udah pokoknya kalau gua sekali lagi gua taruhan, gua enggak boleh pulang aja pokoknya. Enggak apa-apa. Kan lu bisa dari sini. Iya, mana lu nyamuknya banyak di studio. Oke, kita bahas dulu di segmen Kurma di atas. Updates. Ini cemana sih manggil namanya dia? Enggak, depannya. Ange atau Ange? Ange di Rumania. Ange ngilu kuku. Iya, Ange ngilu kuku, betul. Ange Postecoglou membawa Spurs ke jalan yang benar ini. Menurut produser, bukan menurut kita. Menurut Justin udah pasti enggak. Tapi oke kok Spurs 4 match ini. Ya di 4 laga pembuka. Ya. Hasilnya lumayan bagus kalau kita bisa bilang karena enggak hanya menang atas United. Iya. Ya. Kemarin pun menang lumayan besar gitu. Cukup meyakinkan. Dan akhirnya benar si Son lah yang dijadikan ujung tombak, Richarlison yang di drop gitu. Karena emang gak guna Richarlison tuh. Kurang lebih kalau di Man United dia adalah Martial. Kalau di Arsenal dia adalah Lord Eddie Nketiah. Nketiah work semalam. Ayolah cuman kasih passing gitu doang elah Bang. Nah, lu mau bela-belain Nketiah. Nah, ini kan berarti membuktikan bahwanya Spurs bisa stay leadership walaupun ditinggal oleh seorang Harry Kane gitu. Gimana tanggapan lo ngelihat perubahan yang dilakukan oleh seorang Ange Postecoglou? Ya. Karena kan berubah banget nih mainnya ya, pendekatannya lebih pendekatan positif. Ketimbang sebelumnya dua pelatih sebelumnya itu Antonio Conte dan Jose Mourinho yang memang pendekatannya cukup bertahan. Ya. Gitu. Dengan pemain seperti James Maddison
menurut gua adalah salah kalau lu memainkan sepak bola yang pragmatis ataupun negatif football. Ya ini orang punya kemampuan ngelepas umpan yang sangat bagus, cukup kreatif gitu ya, dan gue suka dia tuh zaman dulu waktu Pogba out gitu ya, gue kepengen Pogba cabut tuh 2019, 2020. Salah satu main yang gue pengen banget main buat United ya James Maddison, itu sebelum Bruno datang ya. Itu gue pengen banget dia, terutama bola-bola mati juga bagus gitu kan. Nah dengan adanya James Maddison, kemudian dia dapat si ini lagi siapa Matasar dan Bisuma juga waktu di Brighton kan bagus ya. Kalau Matasar kan udah dari 2 musim yang lalu sebenarnya Bang. Tapi kan nggak jadi pemain inti. Iya. Nah itu yang dilakukan perubahan-perubahan di mana Pierre-Emile Højbjerg dicadangin sama dia, diberikanlah kesempatan buat Matasar. Walaupun ini orang nggak pernah menyelesaikan 90 menit ya, seingat gue ya, lawan United diganti, kemarin lawan si siapa yang menang 5-2 itu juga diganti gitu kan. Maksud gua lawan Burnley diganti, lawan Bournemouth juga diganti seingat gua gitu ya. Maksud gua dia berhasil menemukan pemain-pemain yang tepat sesuai dengan filosofinya. Kan bukan yang nggak banyak main bagus tuh banyak, tapi masalah kemudian si pemain bagus ini bisa berkembang atau cocok dengan si pelatih kan itu urusan lain ya gitu. Betul. Nah, tapi Matasar sama Bisuma menurut gua adalah 2 pemain yang memberi kestabilan di dalam tim Spurs tersebut. Plus sehingga si James Maddison bisa lebih leluasa, dia bisa main sebenarnya posisinya di 10 tapi terkadang bisa main di kiri. Terus kemarin siapa sayap kiri dia yang baru tuh? Ini yang mau gue bahas. Ini pemain yang gue sudah dari awal prediksi ini akan bersinar Bang. Siapa Destiny Udogie. Bukan, itu bek kiri. Ini yang di penyerang kirinya siapa? Kok gue lupa, tunggu dulu. Manor Solomon. Itu kan main di kiri gitu loh. Tapi gue mau bahasnya Udogie Bang. Udogie bagus. Udogie kan dari Udinese ya? Iya dia sebenarnya udah dibeli masih muda, dari 2 musim yang lalu. Dipinjemin aja terus di situ. Yang beli Conte loh. Ya ini perdana Udogie akhirnya bermain di Premier League. Dari 4 pertandingan pertama gue ngenilainya cukup bagus. Bagus. Karena dia adalah wonderkid Itali Bang. Gitu. Yang masih dilakukan rotasi adalah posisi bek kanan justru. Kadang Emerson Royal. Kadang Romero. Kadang gitu. Pedro Porro. Digeser gitu. Cuman permasalahannya adalah ini udah berapa pertandingan terakhir lebih dipercaya Pedro Porro nih justru. Karena kan dia katanya mau main inverted wingback juga nih kayak ini. Nah kita lihat dulu statement dari Ange Postecoglou ketika ditanya nih apa sih sukses resepi dari seorang Postecoglou di 4 pertandingan pertama, dia bilang mate saya hanya meniru gaya bermain Pep, dia bilang gitu. Udah dia nggak banyak ngomong, udah gue niru Pep aja gitu. Sama satu lagi sebenarnya back tengahnya Van de Ven itu kan juga maksud gue di luar radar, terus out of nowhere ujuk-ujuk main buat Spurs musim ini dan so far cukup oke gitu loh. Pas gue siaran sama Justin, ini kan orang Belanda. Iya Belanda. Dia bilang ini pilihan ke-6 Bang di timnas Belanda. Yang nggak ada masalah mau pilihan keberapa pun. Iya nggak, maksud gue itu mengindikasikan betapa melimpahnya opsi back tengahnya Belanda. Kalau dia menjadi Van Dijk gila. Van Dijk, Matthijs de Ligt, itu kan ada Nathan Ake punya Man City. Terus masih ada Stefan de Vrij. Terus juga ada siapa gitu satu lagi gue lupa ya. Tapi dan terakhir si Van de Ven. Tapi Van de Ven ini cukup oke kemarin. Iya maksud gue berarti ini kan masih muda, baru 22. Masih muda, diambil dari Wolfsburg ya kalau gue nggak salah. Dan ini mengindikasikan bahwasannya ya mulai Spurs mencari pemain second tier yang punya potensi nih, instead of ikut-ikutan bidding kayak Arsenal, United atau yang lain-lain. Kalian nggak semalam Havertz kepleset nendang bola? Widih. Itu karena Arsenal nggak jadi meme. Pelipur lara. Yang waktu lawan match pertama. Bang itu di segmen 3 kita kulitin nanti segmen 3. Oke. Nggak sabar. Ini kita Van de Ven dulu. Van de Ven bagus. Gua senang ngelihat Spurs main gitu ya. Terus dan berharap mereka bisa menjadi bukan cuma pengganggu lah ya, lebih benar meramaikan, lebih ketat liganya menurut gua antara dia, City, ya gua masih menghitung United terus terang aja, Arsenal juga oke, dan Liverpool yang ternyata cukup stabil so far ya. Dan gini, kalau kita lihat sekarang kan ada beberapa pemain yang sebenarnya musim lalu nggak diandalkan oleh Spurs, tiba-tiba sekarang mendapatkan kesempatan. Antara lain ada Yves Bissouma yang sebenarnya udah dibeli di era Conte tapi tidak benar-benar bisa mendapatkan week in week out tempat sebagai starting 11 gitu. Betul. Padahal dia merupakan juga marquee signing kan di eranya Conte gitu. Terus juga si Matasar gitu. Terus kita lihat tentunya juga
Pedro Porro dan juga Destiny Udogie yang relatively merupakan pemain baru. Dan tentunya nggak juga kita lupakan kipernya yang dari Empoli. Siapa namanya? Vicario yang bisa juga ngegeser langsung Loris ya. Iya, maksud gue yang memberikan stability lah kalau kita bisa bilang, karena kan si Lloris ini kan previous captain. Ini kapten loh yang harus di fill in gitu kan. Tapi dia bisa membuat steady the ship, dan kalau gue nonton nama United penyelamatannya bahaya bagus gitu maksud gue. Dan in a way kalau gue ngelihat, kalau tadinya kan si duetnya Christian Romero ini sangat tidak stabil. Ada Eric Dyer lah di situ, Clement Langley lah di situ, yang membuat kelemahan Christian Romero seolah-olah terekspos. Tapi dengan si Mickey van de Ven ini, gue ngelihat agak sedikit lebih stabil bang, karena dia berperan sebagai cover ya lebih. Terus 4 match awal benar-benar di pairing terus kan. Maksud gue kan itu ngaruh terhadap back tengah gitu loh. Tapi kita bahas sedikit di ujung penutupan bursa transfer kemarin, banyak sekali pemain-pemain fringe playernya Spurs yang gagal di offload. Contohnya ada Højbjerg yang bahkan sempat rumornya ke Man United. Kan gitu. United biasa kayak gitu di target awalnya Amrabat, geser-geser sedikit supaya ini aja beritanya hilang dulu terkait target utama, akhirnya kan emang Amrabat. United udah gak heran kalau begitu. Kemudian juga Eric Dyer yang gosipnya itu sempat ditawarin juga ke Bayern Munich, yang gua agak-agak gak masuk akal ya kalau seorang Eric Dyer ke Bayern Munich ya gitu kan. Terus juga satu pemain yang sampai saat ini juga masih belum bisa mendapatkan kepercayaan setelah beberapa musim itu adalah anak lokal Oliver Skip. Gitu. Oh iya, itu kan dari akademinya malah kalau nggak salah. Sama masih ada beberapa pemain Harry Winks juga kan? Iya, Harry Winks. Udah dipinjemin kan musim lalu kan, dia dipinjemin ke. Gua lupa lah. Musim lalu dia ke Sampdoria, kalau gua nggak salah. Musim ini gua nggak tahu kemana. Dan ini menurut lo ada potensi nggak mengganggu stabilitas tim? Karena kan ini kan dua pemain ini kan cukup senior bang. Eric Dyer ini udah lama loh di Spurs gitu. Dia udah mengikuti era Pochettino. Gitu kan, anak lokal juga kan. Iya. Kemudian si satu lagi Højbjerg juga udah matang nih, dia udah masuk ke 29 ya. 29 mau kepala 3 lah ya gitu, dan dia juga langganan timnas Denmark kan kalau gua nggak salah ya dia. Højbjerg. Dan ini nggak berhasil di offload, nggak masuk skemanya Postecoglou. Menurut lo bisa nggak nih seorang? Tapi kalau si Højbjerg gua rasa masih masuk skema, cuma tidak inti. Iya itu maksud gua. Berapa kali dia digunakan sebagai pengganti antara Bissouma atau Matassar pada saat tensi udah semakin tinggi, terus kedua mainnya terkena kartu kuning, Angge itu cenderung untuk mainkan Højbjerg gitu untuk melindungi dua gelandang utama dia ini. Gitu iya, maksud gua kan ini transisi yang besar buat mereka. Si Eric Dyer ini kan posisinya selalu inti ketika di eranya Conte. Begitupun dengan Højbjerg. Dari 2014 dia ini dua-duanya selalu ada nama yang menjadi pertama di starting 11 ketika di pelatih sebelumnya. Tiba-tiba mereka sekarang digeser. Iya. Biasanya kan terjadi distabilitas nih bang, ketidakpuasan, akhirnya ngomong, bikin jadi suasana ruang ganti nggak harmonis. Sementara sekarang kaptennya bukan lagi sosok yang benar-benar senior. Harry Kane udah nggak ada di situ, Hugo Lloris udah nggak ada. Kaptennya Son. Ini maksud gue. Tapi menurut gue Son sih pantas dikasih kapten ya. Mengingat apa yang dia udah kasih ke Spurs beberapa musim terakhir gitu ya. Dia itu mendapat respect tidak cuma dari rekan setimnya tapi juga dari lawan. Kalau gue lihat kenapa akhirnya diputusin seorang Son, karena lu nggak punya sosok sentral lagi di situ. Biasanya kan Eric Dyer jadi kapten. Iya kan, Eric Dyer jadi kapten. Tapi pada saat dia drop Eric Dyer ya mau nggak mau ya lo harus nunjuk Son. Dan Son membayar kepercayaan itu dengan penampilan cukup bagus plus hat-trick kemarin. Nah ini yang gue takutin gitu kan, kalau si ampe Eric Dyer dan si Højbjerg mulai mengekspresikan rasa tidak puasnya. Karena kan Postecoglou juga musim pertama di Premier League gitu kan, merubah gaya bermain yang tadinya certain ways of plays dari defensif, tiba-tiba sekarang pengennya dengan lebih open gitu. Terus dua pemain seniornya dari bangku cadangan. Yang jadi kapten Son, karena Son ini kan gue kalau revert ke all or nothingnya Spurs, kan ada satu momen di mana dia berantem sama Lloris tuh bang. Yang kita ingat dua musim lalu yang dia di kartu merah, dia cukup egois, dia nggak track back, dia berantem sama Hugo Lloris dan cukup heated argument lah di ruang ganti. Nah itu yang gue khawatirin, dia tidak cukup di respect gitu di ruang ganti sebesar pemain Spurs merespek Harry Kane dan juga Hugo Lloris karena ada kendala satu dan lain hal tentang karakter juga. Nah itu yang menjadi concern gue bang.
takutnya ini bagusnya honeymoon phases aja, ini kan pelatih baru, pasti terjadi aksi dan reaksi di mana rata-rata kalau ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah, Sam Allardyce saja ketika menggantikan pelatih lain di tengah jalan 1, 2, 3 pertandingan sempat bagus dulu, ada aksi dan reaksi gitu. Lo ngelihatnya ini sustainable nggak ke depannya? Enggak sih, kalau terkait ego gue rasa Eric Dier maupun Højbjerg juga kan belum lama, baru 2 musim atau 3 musim di situ. Tidak bisa dia serta-merta, oh enggak gua udah lama, enggak. Kalau Eric Dier lebih. Tapi di tengah siapa bang yang lebih senior dari dia? Nggak ada bang. Jadi dia punya ego gitu. Maksudnya kalau lo lihat pemain Spurs siapa? Oliver Skip kagak, Yves Bissouma juga baru datang. Matar Sarr ini baru. Oh, Harry Winks sih udah pindah. Masih ada Oliver Skip kan anak lokal. Bang, Oliver Skip masih muda ya, bang. Ditoyor-toyor palanya sama dia. Kalau bilang dia dia ujuk-ujuk cuma karena baru pindah 2-3 musim terus dia punya ego, emang berarti pemain itu yang tolol lah. Iya enggak, itu maksud gua karena kan secara apa ya, kematangan, pengalaman lah kita bilang. Ya, sebelumnya dia main di Bayern Munich. Dia ini usia udah 29, dia langganan timnas gitu. Dia di manajer sebelumnya dipercaya kalau kita compare sama yang lain. Ya, tapi gitu. kalau gua ngeliat nih bukan pemain model-model yang egonya besar sih ya. Si Højbjerg ini. Enggak. Eric Dier juga. Oh, ada enggak. Bentancur satu lagi. Nah, pemain Rodrigo, Juve dong. Bentancur juga baru 2-3 musim kan. Enggak, Bentancur kan cedera panjang, Bang. Iya, tapi maksud gua kan belum lama juga gitu. Jadi maksud gua kalau kekhawatiran lu ini enggak lah, itu bagi gue sih enggak make sense ya, karena satu, lu juga baru di Spurs, hitungannya baru 2-3 musim gitu kan. Yang kedua, lu juga bukan menjadi seorang superstarnya Spurs gitu ya, sehingga pada saat lu di drop oleh pelatih terus lu akan ngomel segala macam, enggak. Yang punya kapasitas untuk let's say marah apabila dipinggirkan ya Eric Dier, cuma lu lihat betapa lebih tenangnya juga ini orang gitu ya. Mungkin dia mikir ya ini kan buat kejayaan tim gitu, bukan personal gitu. Ya so far sih belum ada statement ini ya. Dan ya baru 4 match sih gitu kalau kita lihat. Dan kenapa Son kapten ya, gue sih lebih setuju karena saat ini di Spurs nggak ada sosok lain yang dapat respect lah dari lawan paling enggak. Dia yang paling, dia dari pemain yang diturunin di starting 11 sekarang. Ya paling make sense ya antara dia. Kalau kita lihat nama lain ya paling kan nggak ada juga. Ada yang juara dunia, Cristiano Romero juara yang dunia loh. Iya, Romero lu jadiin kapten Spurs, enggak lah. Gitu. Nah, kalau perkara juara dunia sih itu juga juara dunia tuh siapa? Enzo Fernandez kalah timnya sama Forest. Iya, tapi kan Enzo Fernandez kan pemain termahal Bang. Emang ada kaliber. Kalau lu ini perbandingannya yang pemain yang ini dong, yang cadangan ada di Sevilla tuh banyak tuh juara dunia juga gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin sustainability ini menurut lo hanya honeymoon phase period atau nanti ini akan turun apa gimana nih? Enggak sih, gua sih berharap bisa stabil Spursnya. Masuk 4 besar dong menurut lo? Bisa jadi. Kan bisa jadi gua bilang. Lu cepet gitu banget lu motong-motong orang, kan bisa jadi gitu. Karena jujur gue cukup senang ngelihat Spurs bermain 4 match awal ini gitu loh. Seneng gua ngeliatnya. Siapa berarti gitu yang kena? Kan City nggak mungkin. Ya, Arsenal lagi meroket. Liverpool kayak udah balik nih mainnya. MU dong yang tergeser. Arsenal. Oh, Arsenal. Iya. Arsenal. Gak usah takut. Luka nih kayaknya. Doain aja gitu, nggak apa-apa, bukan masalah sakit hati. MU akan stabil. MU akan meroket. Musim MU akan dimulai setelah jeda internasional. Oh, gue pikir nanti gue bahas di segmen yang MU ya. Gue pikir musim MU akan dimulai di Januari gitu. No, akan dimulai setelah jeda. Kenapa? Lu tunggu aja sebentar ya. Akan ada beberapa segmen dulu yang lain. Ya, tapi sebelum kita membahas tentunya segmen MU dan Kai Havertz gitu kan, kita bahas dulu Liverpool yang semakin lama semakin membaik nih performanya setelah comeback luar biasa kemarin kontra Newcastle United. Baru sekali comeback terus. Semalam menang, lawannya siapa emangnya? Siapa sih kemarin yang bukan kok Sevilla, Aston Villa. Lu ngomongnya Sevilla lu bilang dodol. Iya. Tapi kan Villa. Good evening bagus, Bang. Ya belum kelasnya Klopp lah dia. Enggak lah, maksud gua kan sebenarnya pembelian Good evening juga nggak jelek. Gitu loh, mereka cuma punya pemain yang, dan penampilan mereka di paruh kedua musim kemarin kan sebenarnya improve. Bagus, iya, gitu. bagus. Cuman for some reason nggak tahu start musim ini nggak terlalu baik Aston Villa. Gitu. Roller coaster sih. Iya. Lawan Castle kan kalah kan? Itu kan match awal. Iya. Habis itu kan dia menang 2 kali. Menang terus 2 kali terus dia kalah sama Liverpool. Jadi 2 kalah 2 menang nih. Nah maksud gua gini, yang pengen kita ambil poinnya adalah
ini Liverpool yang kita prediksi agak sedikit terseok-seok karena permasalahan transfer yang tidak ideal ya kalau kita bilang kan dia ditikung 2 kali nih gitu kan untuk Caicedo dan Lavia. Terus nggak nyesel lah dia nggak beli Caicedo. Ya nggak apa-apa bang. Maksudnya kan itu kan targetnya dia. Kalau itu akhirnya sekarang berlabuh di Chelsea kita lihat lah nanti kita doain aja performanya lebih baik ya gitu kan. Cuman maksud gua pemain yang mereka datangkan kan banyaknya bukan pemain yang utama yang diincar. Terutama si Wataru Endo gitu kan. Nah dengan kondisi lini tengah yang ringkih dan terakhir pemain yang didatangkan juga Gravenberch kan di mana udah nggak main setahun loh tuh dia tuh gitu maksud gua. Bayern beli cuma berapa 21 ya, jual 40. Tapi menurut gua tidak apa ya dari sisi psikologi justru nih tim lagi naik. Terlepas dari semua problem yang mereka milikin, kemenangan comeback luar biasa yang mereka lakukan di Newcastle kemarin. Dampak psikologisnya sangat-sangat bagus. Dampak psikologisnya tuh yang merasa kayak jadi kayak menutupin problem yang mereka punya dan sekarang mereka seolah-olah dapat angin nih bang. Dapat angin sehingga terus bisa nih kita nih stabil nih, bisa nih kita compete nih sama City gitu. Atau sama siapapun lah. Iya gitu. Padahal kan ada banyak sekali kondisi yang tidak ideal di Liverpool saat ini dan Lord kemarin main loh dari menit pertama langsung setelah penampilan luar biasa kontra Newcastle langsung jadi starting 11 bang. Gak cetak gol tapi. Ya nggak apa-apa nanti kan dia membangun dulu. Asis ya. Iya. Salah ya kalau nggak salah ya. Højlund juga nggak cetak gol kemarin. Iya main berapa menit. Goreng MU mulu. Ya udah deh. Martial juga nggak cetak gol dari pertama gitu kan. Gak guna. Iya. Nah ini kan kepercayaan dia lagi tinggi-tingginya dan belum kalah di 4 match pertama. Nah kita lihat dulu dari sisi secara ini ya kan ada kondisi tim yang dimana ya karena kemarin mentalnya lagi naik karena comeback itu seolah-olah problemnya tertutupi. Nah lu sepakat nggak ini apakah hanya memang psychological advantage aja performa Liverpool saat ini tapi in the long run tidak akan bisa maksudnya in the long run tetap permasalahan ringkihnya lini tengah mereka akan pelan-pelan terkuak atau gimana menurut lo? Kalau gue bilang sih Liverpool ini bisa dibilang satu lu tidak bisa mencoret Liverpool dari Liga Inggris gitu ya. Mau itu seburuk apapun gitu. Nah, sekarang yang dilakukan Klopp adalah mencoba melakukan peremajaan di lini tengah. Benar-benar pemain baru semua nih seger gitu ya. Satu hal yang menurut gua kayaknya memang dibutuhin oleh Liverpool. Karena Hendo udah cukup lama, kemudian Fabinho gitu ya. Dan bisa dibilang mereka nggak punya gelandang kelas 1 lagi. Tapi dengan ada McAllister sama Szoboszlai gitu ya. Szoboszlai bagus banget golnya kemarin. Gila world class, mantap. Szoboszlai bagus. Menurut gue ini salah satu pembelian terbaik Liverpool. Kita sepakat nih kalau McAllister sama Szoboszlai ini dua-duanya inceran utama. Berhasil didapatkan. Dapat, betul. Yang jadi pilihan opsi 2 tuh kan Gravenberch sama si Wataru Endo. Betul. Karena incaran utamanya kan Caicedo dan Romeo Lavia. Betul. Karena ini nggak dapet. Sempat Amrabat juga. Tapi Amrabatnya maunya ke MU gitu. Jadi ini udah opsi ketiga, keempat, kelima nih gitu. Iya. Gitu. Tapi ya itu tadi ya, gue ngelihat lini tengah Liverpool cukup stabil musim ini, cukup segar gitu ya. Terutama kayak Szoboszlai gitu kan gaya mainnya belum banyak diketahui nih. Dan itu menjadi sebuah efek kejut buat lawan-lawannya Liverpool gitu. Jadi kalau gue lihat Liverpool masih bisa stabil, akan tetap stabil nih. Ini bukan honeymoon period lini tengahnya segala macam bla 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 gitu ya. Di luar itu pelapis dia juga ngajak. Harvey Elliott tuh bagus, gue suka. Harvey Elliott kan lebih ke sayap ya bang. Gue yang tampil tadi malam justru Curtis Jones kan. Ya Curtis Jones masih ada, dia main gelandang pertama gitu. Iya betul. Enggak, maksud gue poin gue gini bang. Kita sepakat kita tidak pernah boleh mencoret Liverpool dari kandidat gelar juara. Cuman kan maksudnya ekspektasinya Liverpool ini bisa menyaingi Manchester City sampai pekan terakhir. Ekspektasinya ya. Karena kan maksudnya mereka melakukan permajaan plus ya nama Liverpool itu sendiri itu nggak bisa. Dan Klopp masih di sana. Klopp masih di situ gitu kan dan plus masih ada Salah juga gitu ya. Nah maksud gue gini. Kita ngelihat apa improvement yang mereka lakukan dengan mendatangkan Wataru Endo, mendatangkan Gravenberch, ditambahin dengan Alexis McAllister dan juga si Szoboszlai, dibandingin sama materi, ini kedalamannya kan cuma 4 nih, berarti tambah Curtis Jones nih sama Thiago, ada 6 nih ya. Tapi Thiago kan kita tahu kan rentan cedera banget kan gitu. Sama ada satu Bajcetic yang juga musim lalu kan. Stefan Bajcetic juga dipinjemin bagus. apa gimana sih dia?
Masih kan? Stefan Bajcetic masih. Iya, sama ada Ben Doak yang juga bisa mengisi di kanan kiri kan sekarang itu. Nah, dan juga ada Cody Gakpo yang bisa main sebagai attacking midfielder, tapi masih bisa di posisi tengah lah gitu maksud gua. Nah, kita lihat dengan penambahan 4 pemain yang benar-benar baru nih Bang, gitu kan. Kalau kita bandingin secara quality, kedalaman, kemampuan individu, benchmarknya ke Man City dong. Di mana Man City ini walaupun kehilangan Gundogan, tapi yang datang Matheus Nunes, ada Kovacic, masih ada Kevin De Bruyne, masih ada Bernardo Silva yang baru memperpanjang kontrak, ada Rodri, Calvin Phillips, gitu. Jadi ini yang maksud gue peer to peersnya. Yang gue takutin sekarang ini adalah psychological advantage. Ya, karena dia baru aja comeback. Wah, semua spirit lagi naik. Tapi in the long run 4 pemain baru ini ujung-ujungnya bakal ketahuan nih ringkih gitu maksud gua. Karena kan ini Liverpool berkompetisi di Liga Eropa. Eropa kan? Iya 4 kan. Ya tetap 4 dong. Chelsea yang enggak gitu, Juventus yang enggak Bang gitu. Terus ya dia kan berkompetisi di Carabao, FA, Premier League dan Eropa, bukan Liga Champions loh. Jangan cari yang enggak ada ya gitu maksud gua. Ini kan ujung-ujungnya bakal ke absorb nih si ini loh, dan dengan padatnya Premier League kayak sekarang ini baru semua loh Bang. Yang gue takutin nih ujung-ujungnya lo bakal ketahuan gitu kalau ini tuh nanti problemnya bakal ada. Ya mungkin ada kemungkinan seperti itu ya gitu. Tapi balik lagi menurut gua dengan 4 tadi plus masih ada Thiago plus dia masih bisa mainin Curtis Jones di situ. TAA gitu bisa jadi gelandang bertahan. Maksud gua cukup inilah sebenarnya lini tengah Liverpool cukup aman lah. Aman nih menurut lo ya. Dan kedatangan Gravenberch sendiri menurut lo nih udah tepat guna apa gimana? Karena kan dia sebenarnya harganya 21 juta pound ketika didatangkan oleh Bayern Munich dari Ajax. Nggak main setahun. Dijual dengan 40 profit 35 juta pound gitu. Ini kan untuk pemain yang nggak main setahun ya. Menurut gue ini masih profit loh, dari bahkan 14 juta naiknya. Ibarat kata lo beli mobilnya lu taruh di garasi doang, lu pakai pas weekend aja, terus dijual mahal dan gitu. Gini loh, karena kilometernya masih sedikit. Ini damage-nya ya, kan gue kan pernah mengalami menerima pemain yang nggak main setahun nih, Adrien Rabiot ya. Ketika di free transfer dari PSG itu dia nggak main setahun loh Bang. Dan musim berikutnya itu jelek banget. Match fitnessnya jelek banget. Belum dan lu butuh waktu untuk bikin dia menjadi fit gitu. Terus ngejar kemampuan rekan-rekan lain, kemampuan dia mengadaptasikan kemauan pelatih gitu. Tapi setiap pemain itu kan unik ya, nggak sama gitu. Menurut lu Gravenberch lebih bagus secara manajemen match fitnessnya dibandingin Rabiot ya. Dibanding Rabiot. Apalagi dia berada di Bayern walaupun setahun nggak main lihat aja. Oh iya, kalau Bayern kan semuanya berotot. Itu dia maksud gue. Jadi beda gitu loh, beda antara Gravenberch. Setiap main itu pasti beda lah. Pasti punya keunikan masing-masing. Tapi Liverpool mendatangkan Gravenberch menurut gue juga cukup tepat ya, karena balik lagi dia juga termasuk gelandang petarung kan. Itu yang Liverpool butuhkan gitu loh. Sehingga justru nantinya yang gue lihat yang akan lebih sering main tuh antara McAllister, kemudian si Szoboszlai, Curtis Jones, atau McAllister, Szoboszlai sama si Gravenberch. Ya oke. Jebolan Ajax tuh masih jaminan sampai kemudian terbukti ini nggak bisa pakai. Gitu itu Van de Beek kurang jebolan. Nah itu dia. Kan benar kan gue bilang kan. Masih kalau lu bilang lu nggak usah cerita Van de Beek deh. Lu cerita. Ziyech gimana? Iya makanya kan gue bilang Ajax juga. Sampai terbukti nggak bisa gitu. Kalau lu mau cerita kayak gitu, Winston Bogarde, Michael Reiziger gitu. Itu bukan main-main jelek loh. Pada saat mereka pindah ke Ajax saya nggak bisa benar yang flourish gitu. Zdeněk Grigera. Zdeněk Grigera kurang apa? Coba. Jadi ya Sian Bang Genzi nggak tahu Zdeněk Grigera siapa. Tahu. Ya oke, kita ngomong dulu Bang. Mido kurang bagus apa di Ajax? Spurs dulu. Iya, tapi pada saat pindah ke Spurs kan kemampuannya nggak kayak di Ajax kan. Bagus gitu. lah Bang Mido. Ya oke lah. Untuk levelnya Spurs bagus. Itu maksud ketimbang Richarlison bagusan Mido. Iya, banyak Bang. Itu Davy Klaassen segala macam banyak lah. Iya. Gitu. Oke, nah sekarang ini yang menarik, gue mau nge-highlight sedikit sebuah statement yang menurut gue bold banget nih. Ya. Dari legenda Arsenal Paul Merson. Kemarin di Sky Sports dia bilang gini Bang. Ini kan yang liciknya tuh transfer marketnya Saudi masih tutup. Itu masih buka 6 hari 20. lagi. 10 apa 20 sih? 6 hari lagi. Pokoknya dia seminggu setelah Premier League ditutup. Nah, berarti minggu ini dong. Tanggal 7 apa 8 ya, gitu. Mereka masih berusaha untuk membujuk Mo Salah
untuk pindah ke Al Ittihad dengan penawaran katanya 150 juta pound untuk pemain berusia 31 tahun dengan bayaran salah satu bayaran terbesar di Liga Inggris. Ya. Gini, yang gua pengen highlight di sini, menurut gua statement Paul Merson ini ada benernya. Ya. Kalau dari perspektif Liverpool, Ya. lo dapat transfer 150 juta pound. Ya, tapi kan lu nggak bisa beli pemain lagi. Iya, ntar dulu Nah. bang, sabar dulu nih. Ya. 150 juta pound, ini Ya. statementnya Merson ya. Iya. Lo bisa meng-offload pemain yang udah tua seperti 31 tahun Ya. dengan salah satu gaji tertinggi. Betul. Nah, tinggal kan lu ada nih sisa surplus duit dari yang tadinya lu nawar Caicedo berapa? 115 ya? 100. Dan sekarang kan baru kepake Wataru Endo 30, Gravenberch 35. 40. Berarti 65. 65. Lu Masih masih ada ada sisa 55. 55. Masih ada sisa 55. 45 sisanya. Nah, kalau lu kata 40, Merson ya, 50, ha. ini make sense nih menurut gua. Kalau lu lepas Mo Salah ya dengan mahar 150 juta pound, lu punya 200-an. lu jadi punya 200-an. Beli Lu Mbappe. tunggu sampai Januari, Beli Mbappe. lu tawar Bukayo Saka. Idih. Paul Merson lah itu legenda Siapa? Arsenal. Who is the next sayap kanan yang mengerikan inline? Semalam dikantongin sama Dalot. Apa-apaan lo? Dikantongin Dalot, fakta semalam gak banyak peluangnya dia. Masih sakit hati Tapi kawan Saka kita. pemain bagus. Kan gue bilang, gue suka. Iya. Saka sama Iya. Emil Smith Rowe Iya. adalah dua pemain Arsenal yang gue suka. Iya. Saka dikantongin. Hasilnya berapa bang? 3-2. Oh, iya. Oh nambah satu ya? Bukan nambah satu skornya. Itu di TV lain gue liat 3-2. Oh iya. Duanya buat Arsenal dong, kalau di TV lain tiganya buat MU dong. Enggak. Oh, enggak juga. Tetap kalah Oh, buat nyeneng-nyenengin hati sedikit aja. Oh iya. Nah, Gitu. tapi maksud gua, ini masuk akal loh statement dia. Kalau versi gua ya, nih, Ya, versi tapi kan gua, Arsenal nggak akan mau lah. pertanyaan, tahun depan dapat nggak ada yang nawar segitu? Mau salah? Usianya udah 32 nih. 32. Ada nggak klub selain Saudi Arabia yang Yang bakal nawar mau salah segitu? Segede gitu, betul. Ayo lo bang. Ya, Nggak ada lo bang. ya bisa jadi salah dilepas, cuma maksudnya kalau dilepas sekarang sama Liverpool. Ya kan cuma 5 bulan lo ini. Ada Harvey Elliott, masih ada si Ya, Luis kalibernya kan Diaz, tidak seperti kaliber masih ada Salah. Cody Gakpo. Salah itu jaminan 20 gol Liverpool loh beberapa Iya. musim terakhir. Kalau itu kan perspektifnya Klopp. Iya. Tapi Merson bilang itu mungkin perspektifnya John W. Pembisnis. Henry. Iya, betul, Wah, pembisnis. masuk nih barang Nah, 150 tapi gitu. kan mereka harus berhitung gitu loh. Apakah mau Arsenal ngelepas Saka? Ya. Golden boy-nya Arsenal loh ini. Ya 200 juta mah goyang-goyang Gua juga rasa sih 200 enggak ya. juta mah maksud gua kan rekor transfer dong. Berarti kan terakhir tuh 198 kan Neymar. Ayo 200 juta pound tuh berarti di euro tuh 220-an lah. 220-an juta euro loh. Itu berarti rekor transfer termahal sepanjang masa. Ya tapi gua rasa berat kejadian itu. Berat kejadian Berat menurut lah. lo. Nggak akan mau Arsenal tuh lagi ngebangun tim dengan core-nya tuh udah pasti ada Saka, terus sekarang ada Declan Rice, di belakang ada Saliba sama Timber. Pada saat lu kehilangan satu di depan, terus lu cuma punya model Edin Ketia di situ, ataupun mungkin lu mainin Fabio Vieira atau siapapun lah ya, gitu. Bunuh diri Arsenalnya. Bunuh diri kalau ngelepas Saka, bunuh diri. Oke, dan itu juga Enggak sih. kembali di double down oleh Jurgen Klopp Iya. ketika pertanyaan itu terus menjum di press conference. Kita lihat dulu statement dari Klopp terkait masa depannya Mo Salah. Salah. Dia bilang cerita Salah dilepas itu hanya cerita media, namun itu tidak pernah menjadi kenyataan. Semuanya berjalan normal. Ya. Sampai kemudian cashnya ada di depan Sama mata. kemudian John W. cashnya Henry. depan mata, Henry telepon Klopp. Udah lepas aja. Udah. Aku nanti beli siapa? Udah salah kita beli Salah. Ya. Digituin aja, dimanis-manisin mulu. Kejadian Saka, sih enggak. Saka, Oh ya, Salah mah dilepas. Saka kita beli Saka. Iya. Saka. Kalau nggak bisa Mbappe, Saka, Mbappe. Mbappe aja Mbappe gitu. Cukup udah lepasnya dulu sekarang. BU nih BU gitu. Oke, Gua kita- takut itu yang kejadian. Iya, coba kita lihat Tapi tanya. blunder banget itu. Coba kita tanya sama fans Liverpool, ngadi-ngadi mania yang tim kesayangannya adalah Liverpool di sini yang nonton. Menurut kalian pendapat Paul Merson tadi apakah make sense atau enggak? Kalian kalau memang ini sebenarnya Mo Salah sampai dilepas, menurut kalian kemungkinan Bukayo Saka bisa pindah ke Liverpool apakah bisa Jauh terjadi atau panggang tidak? dari api. Jauh panggang dari api kalau kata Bang Fuad, tapi kan Bang Fuad fansnya Man United, Enggak. gitu kan? Gua fans Pasti Saka, iya, nggak percaya. Dia pasti nggak pengen itu terjadi, tapi yakinlah fans Liverpool. Hanya Gua tukang juga kompor, dulu, jangan gua mulu. juga dulu tidak pernah menyangka seorang Cristiano Ronaldo bisa main di Serie A. Tapi ketika itu terjadi, mindset gue berubah.
semuanya menjadi mungkin guys gitu. Jadi sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian seperti apa pendapat Paul Merson tadi ya? Apakah kalian ngadi-ngadi tuh Paul Merson? Ngadi-ngadi kayak pendapatnya kayak kata Bang Fuad, atau itu bisa saja terjadi? Langsung bergabung di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen utama di Topic of the Day, kekalahan Manchester United atas Arsenal yang sekarang akan Tsunami Trophy. Nah ini gue nggak setuju sama judulnya. Kita jangan sama kayak kanal-kanal YouTube lain lah yang ngegoreng berita United. Højlund belum tenang itu kampungan, ya kampungan. Gue bilang gue nggak suka judulnya. Bukan karena United kalah, enggak. Lu jangan jadi kanal pertama kali ngadi-ngadi ini dibikin. Gue tidak mau menjadi kanal kampungan yang dikit-dikit United digoreng itu nggak suka. Jadi Højlund belum tenang nih, kampung nih yang bikin judulnya. Nggak suka gue. Hati-hati lu Jan. Nggak suka gue. Karena lu berharap apa dari pemain yang nggak main berapa pertandingan, dimainin cuma let's say 15-20 menit, nggak punya peluang sama sekali, sempat dijatuhin terus lu bikin judul Højlund belum menang. Katrok lu yang bikin. Ntar dulu Bang, ini kita bridgingnya dari ini dulu nih. Kan kemarin kita ditanya nih soal siapa sih menurut lu pemain yang transfer yang terbaik dan transfer terburuk. Ya. Nah di situ gue jawab Bang, gue menjawab Declan Rice. So far dan maksud gue ya. Iya. Dan dia make the difference nih di pertandingan penting nih menurut gue gitu ya. Dan tanpa kehadiran seorang Thomas Partey tadi malam cukup stabil dia sendiri gitu. Kalau Kai Havertz sepakat nggak guna dari awal juga sama kita. Sama Jadi sebenarnya dari awal itu begitu keluar susunan pemain. Ini 10 lawan 10. Iya setuju gua. Wah anjing 10 lawan 10 nih gitu. Oke gitu. Mainkan gitu. Nah cuman yang gua tadi malam agak seneng liatnya, wah ini si Declan Rice sedikit demi sedikit grow presence menjadi important members of this team. Ya karena balik lagi ya, dia pemain akademinya West Ham ya. Berangkat di West Ham itu cukup lama, udah cukup nyetel dengan permainannya, terus di Arsenal kan baru. Dia beradaptasi dengan sistem baru nih, sistemnya Arteta nih, gitu. Yang dimana kayaknya gue benar jadi gelandang tunggal segala macam untuk lindungin back segala macam bla bla bla. Ya wajar kalau dari 4 match awal dia belum outstanding menurut gua, tapi semalam bisa dibilang dia salah satu penampil terbaik. Bonusnya adalah gol yang dia bikin. Ya, kalau gol itu cuman bonus menurut gua. Performa tapi dia yang gua senang adalah kan kita ngomong ya di preview ya, gua bilang Arsenal sedikit lebih diunggulkan, gua bilang gitu kan. Dan keinginan gua adalah Arteta balik ke formasi Community Shield. Betul. Dia tidak overthinking lagi. Dan main sesuai dengan posisi pemain. Nah, dijawab oleh Arteta dengan menurunkan Gabriel Magalhaes. Jadi nggak ngadi-ngadi lagi tiba-tiba Kiwior di kiri lah apa. Jadi semalam itu udah fix Zinchenko. Itu kan emang formasi back Arsenal musim lalu gitu loh. White, Saliba, Gabriel, Rice. Udah lu mainnya nggak usah normal aja. Nah, normal aja. Betul. Dan yang nggak normal emang cuman kayak Havertz doang. Tapi maksud gua adalah yang gua senang. Jantungan gua anjing. Maksud gua lu nggak perlu jantungan kalau peluangnya kayak Havertz. Ya tapi sempat gua jantungan anjing, untung nggak gol gitu. Setan. Tapi menurut gua ya, yang gua suka satu yaitu dia menurunkan formasi business as usual. Iya. Nah, itu yang pertama, dia nge-overthinking nih. Yang kedua, yang gua senang juga takeaways-nya adalah ini berjalan normal pertandingannya. Yang bahkan sampai akhir pertandingan sebenarnya imbang loh Bang. Iya, makanya jadi hasil ini tidak merepresentasikan kejadian di lapangan. Betul. Menurut gua takeaways-nya satu. Betul. Tapi yang harus kita juga ambil takeaways menurut gua adalah udah berapa pertandingan terakhir ketika kedua tim bertemu. Arsenal bisa mengambil mendominasi dan bisa mengambil keuntungan. Gitu maksud gua. Arsenal mendominasi pertandingan. Bahwasannya hasilnya menang Arsenal, poinnya bukan di situ buat gua takeaways-nya. Bukan. Jadi dia mengambil inisiatif mendominasi pertandingan. Dan United bermain seperti United umumnya sekarang gitu loh, dengan counter attack, transisi segala macem. Nah gitu. itu poinnya gue yang pertama. Poinnya gue kedua, ini sebenarnya pertandingan bisa dimenangkan, siapapun bisa menang di pertandingan ini. Betul. Sampai menit terakhir ini masih tight banget. Dan di small details yang membuat itu jadi berubah. Gue sih nggak mau menyorot performa wasit, udah. Kalau wasit gini loh,
minggu ini lu diuntungin. Iya, sometimes you win, Minggu sometimes you depan lose. Udah selesai. Minggu depan lu di ini. Udahlah itu Selesai, mah udah. kita Gua mah nggak mau, bukan gua nggak channel yang suka ngeritik wasit. Enggak, udahlah. Setiap tim pasti pernah diuntungkan. Pernah diuntungkan, pernah dirugikan. Dah, selesai gitu. Iya. Makanya gue bilang pada saat pertama Garnacho offside, ya udah lah ya lu mau bilang apa lagi ya gitu. Kalau emang dia bilang offside udah. Terus golnya si Declan Rice kan juga ada sedikit pelanggaran klaim dari penalti juga dari lu. itu sebelum. Ya itu ya Højlund yang dijatuhin udah jelas-jelas tangannya si Gabriel itu kan nahan. Cuma kan not even untuk cek VAR enggak gitu. Ya udah jalan aja. Kita nggak usah whining gitu. Bahkan golnya Declan Rice ada tendensi Johnny Evans yang ditahan sehingga tidak bisa ngeblok atau nutup pergerakan Declan Rice. Tapi di luar itu kesalahan United adalah pada saat man marking di posisi corner, lu miss. Bagaimana mungkin lu bisa membiarkan seorang Declan Rice kosong di belakang? Berarti koordinasi lu jelek. Karena duetnya. Oh enggak, Evans kan ditahan. Evans kan ditahan di situ. Pelanggaran gitu. Ya katanya. Iya, itu harusnya dihitung pelanggaran. Makanya gue bilang kan di luar Evans sudah benar kan dia marking si Gabriel pas Saliba kalau nggak salah. Harusnya siapa lagi marking Declan Rice siapa bang? Ya Wan Bissaka posisinya di kanan kan harusnya kan. AWB. Iya kalau lu taruh begitu. Cuma kan masalah AWB tuh kemarin di dalam gawang apa-apa. Ini kan masalah koordinasi gitu loh. Terus gol ketiga yaitu udah do or die dari United. Ya itu mah lu ngejar gol segala macam, lu dapat counter attack ya udah selesai. Dan ini kejadian hampir sama kayak golnya si Forest minggu lalu. Kembali dari counter attack dari tengah selesai. Nggak, gue punya contoh yang lebih pas buat ini. Gol yang ketiga. Apa? Golnya Fernando Torres ke Barcelona. Waktu di Liga Champions. Jadi Barcelona udah kadung kala, maju aja semuanya. Terus jadi akhirnya kena counter justru akhirnya kebobolan. Gitu. Betul, Ya udah nggak bisa diapa-apain. Udah nggak bisa diapa-apain, udah selesai. Lu kalah 1, 2, 3, 4, 5 udah sama aja gitu. Tapi satu yang gue suka dari pertandingan semalam adalah duel antara Martinelli dan Wan Bissaka. Martinelli dan Wan Bissaka. Enak banget itu dua kan lebih sering banget. Martinelli itu ya mengirim crossing paling banyak. Ada 5 apa 6 kalau nggak salah. Tapi hampir nggak bisa ngelewatin AWB. Nah, menurut Gitu gua cuman harusnya tapi nih seru. kalau gua jadi si Arteta ya, gua pindahin Saka yang ke kiri, Martinelli yang ke kanan. Harus. Cuma kan Martinelli kuatnya di kiri, dia Gua nggak berani. tahu, tapi satu pemain yang punya potensi ngelewatin AWB di iya, tubuh Arsenal, iya, menurut gua cuma Saka. Saka betul. Tapi for some reason Dalot yang gua Bagus mainnya kaget semalam. bisa In defense ya. mengimbangi, maksudnya bukan mengimbangi, improve dari sisi defensif. Betul, itu dia. Padahal kan minggu kemarin Baru aja justru kritik habis-habisan gitu kan. Berarti kan ini orang belajar. Oh, bisa. Gua harus menjadi berguna bagi Betul. tim. Asal lu kayaknya fokus gitu. Karena gini, Tapi kenapa fokusnya gua buyar nggak begitu Maguire masuk? Asli emang itu udah nggak ngerti lagi gua, anjing. Karena gini ya, kalau lu lihat musim lalu, kembali United juga musim lalu kalah di menit akhir. Gol yang Ketia tuh menit 88 kalau nggak salah 89 gitu ya. Itu golnya Saka yang bikin seri 2 sama apa unggul 2-1 itu kan dari sosok dari kanan dia masuk cut in, dia shoot pakai kiri, cus gitu masuk boleh. Kemarin dia hampir nggak punya peluang buat nge-shoot loh. Tapi gue paling suka semalam duelnya AWB sama Martinelli. Sangat menikmati gue. Walaupun anjing cepet ya ini orang bisa nih dia ngelewat, tapi ternyata somehow AWB selalu aja bisa nge-counter, Ya kan, nge-block itu kan gitu. kita udah sepakat. Iya, itu nggak, itu palang pintu. Palang pintu busway. Susah. Iya, Gitu, kalau seru, gitu. itu seru Orang gua ngeliatnya. ya nggak banyak lah. Mungkin Mahrez bisa tuh menurut gua. Dia sempat lewat sama si ini kan, gua salah siapa? Phil Foden ya kalau nggak salah itu yang sama City ya pernah sekali ya. Ya tapi maksud gua ditukar gitu. Ya itu mah udah no debat lah ya, itu mah palang pintu. Cuman iya. gua pengen ngebahas sedikit nih. Sebenarnya kan dengan cederanya Varane, ini kan jadi duet Lindelof dan Martinez kan. Betul. Sebenarnya tadi malam penampilannya bagus. Bagus. Tapi kawan kita cedera juga nih, Bang. Ampun gua. Nah, jadi ini kedepannya bakal Lord dan Johnny Evans mati. Grandpa gitu, Lord dan Grandpa gitu. Ini kan pemain yang maksudnya ini kayak duet di Leicester. Oh iya bener juga ya. 4 apa 5 musim lalu. Ih gila, duet Leicester 5 musim lalu guys. Ya gua gak salah itu. Idi. Gak kebayang gua pernah nonton tuh tiba-tiba United harus mengakhiri match dengan Johnny Evans sama Maguire. Anjing. Udahlah. Ini kan sebenarnya pemain yang cuma dikontrak buat pramusim. Ya. Tiba-tiba diperpanjang nih sampai sekarang nih gitu untuk kan. nyentil Maguire kan gitu. Tapi kemarin aduh. Ya overall juga dia main gak jelek sih. Tapi dia bakal absen berapa lama Martinez, Bang? Belum tahu, belum ada berita. Okay. Ngeri gua ngeri. Tapi makanya kalau misalnya dia sebulan aja tuh misalnya, Bang. Wih, ya berarti hilang 2 match lah. Karena kan ini 2 minggu. Ini sekarang kayak mana ketemu tuh? Bayern Munchen itu main anjing.
wih gila Lord Maguire sama Johnny Ketemu Harry Kane. sama Jamal Oh enggak, Musiala. kalau Harry Kane ditutup sama Maguire. Kan Sama dia di Jamal Musiala. kalau di ini Terus siapa? Kingsley Coman, susah. Iya. Leroy Sané, Joshua Kimmich, mati kita. iya. Mati kita. Betul, pening gua. Makanya yang gua sebel itu sebenarnya United adalah gua nggak mau cerita Glazers lagi. Maguire tuh benar-benar udah di titik gua tuh nggak pernah sebagai fans ya benci sama pemain tuh hampir nggak pernah. Sama Pogba tuh ya udah gua nggak suka Pogba, tapi Maguire nih anjing ini sumber. Udah levelnya tuh udah Sumber. sumber ya Bang Iya, ya. karena Oke, maksud oke, gua, oke. men lu punya peluang untuk pergi sehingga klub lu bisa dapat duit dan duitnya bisa digunakan untuk beli pemain, lu nggak mau. Iya, karena Sementara lu United udah- nggak bisa spend karena terganjal FFP kan. Iya, dan lu sebenarnya Jahat udah banget itu. memberikan backup di Jean-Claire Tadibo kan Iya. sebenarnya Ya itu untuk dia. Masa nggak bisa lu menggantikan. beli kan karena lu nggak punya Iya. duit. Gitu wah tuh udah. Ada Bang yang gratis Bang, Bonucci Bang. Bisa diambil tuh. Udah Wolves bukan? Enggak, Union Berlin. Union Berlin kok Wolves. Tapi harusnya tuh wah gila duet Bonucci sama Maguire. Evans. Wah gila tuh enggak ada obat situ. Semua Gila. saling masuk lapangan. Salim cium tangan. Iya. Ada juga Bang Daniel Rugani Bang. Enggak. Bagus, Tapi gue Bang. lebih suka Rugani loh Iya sebenarnya. Rugani itu bisa lu dapet tuh bagus. Enggak. Iya gitu. Rugani ke Saudi aja. Iya. Ke Saudi aja. Tapi kita bahas dikit tentang debutnya Højlund. Højlund. Ya. Gitu. Lu kasih konten lah dikit dengan penampilan perdana 7 lah. Højlund. 7 Satu ya. pada saat dia main. Tapi lu kaget gak dia dapat nomor 11? Enggak udah biarin. Kalau gua nomor punggung sih enggak pernah peduli lah. Enggak, maksudnya nomor punggung juga jadi beban, Bang. Oh iya enggak. 11 kan ya beda 11 sama 7 di United itu pasti beda. Ya kalau 11 kan gantiin Giggs. Giggs, Ya iya. takutnya ntar dia sikat juga Bininya siapa abangnya. gitu. Enggak, aman. Højlund aman, anak baik. Anak baik dia, anak baik. orang Pulau Tengah gitu aja. Tapi Højlund tuh kemarin pada saat masuk United punya presence bahwa lu sekarang punya striker yang gak takut duel. Lu lihat aja berapa kali main. Dia berani lo duel sama Gabriel. Oh, seenggaknya ada sama fungsinya Tadibo. ya. Iya, Ada jelas. fungsi Nah, itu yang United. Martial dapat konten 3 loh, Bang. Wah anjing tuh Semalam orang. di Pusing gua. Atletik. Ya terus 3 Gila. anjir Martial. 3 tuh juga udah kasihan Jogging. yang ngasih nilai itu udah kasihan nggak mungkin 0. Oh gitu ya. Iya. Iya. Udahlah 3 lah gitu. Tapi Gila. dari sisi harapan nih kalau lihat penampilan kayak kemarin ya debutnya lah gitu. Ya. Lu sendiri ngerasa oke ini bisa langsung nyetel dapetin 15-18 gol musim Enggak pertama lah. atau 10. ini 10 masih butuh make waktu banget lah untuk Sebenarnya bukan cuma waktu yang dia butuhin, Ya. tapi kemauan Rashford untuk berbagi. Semalam ada satu momen Nah. Rashford dapat bola, punya peluang untuk passing ke tengah nggak dipasing, dihajar. Ya kalau Rashford kan emang Nah itu terkenal dia, egois. makanya kan gue bilang ini bukan masalah dia bisa beradaptasi apa segala macam bla bla bla, tapi di luar adaptasi ada peran pemain lain yang mau berbagi atau enggak. Itu kalau menurut gue terkait Højlund. Tapi kalau ngelihat dia semalam debut, makanya gue bilang musim United akan dimulai setelah jeda internasional. Karena disitulah dia akan mulai main full. Gue berharap dia Full nggak cedera. fitness ya. Full fitness gitu loh. Sehingga lu akan bisa ngeliat United dengan striker yang proper. Belum lagi lu bisa mainkan Sofyan Amrabat. Iya, Gitu loh. Jadi makanya itu menurut lo musimnya dimulai di sana. menurut gue makanya musim Musim United akan dimulai dari sekarang gitu kata Bang Fuad. Yes, Iya, itu setelah nanti setelah jeda internasional. international break gitu loh. Tapi kita dengerin dulu statement dari kawannya Bang Fu, kawan kita Gary Neville. Gary Neville. Ya, tentang debutnya Rasmus Højlund. Højlund. Itu laga yang berat untuk Højlund, tapi proses gol Garnacho yang dianulir adalah sentuhan Ya, itu kan indah dari dia. yang dimulai darinya dan itu 25 menit yang berguna untuk seorang Højlund. Mengenalkan dia kepada kerasnya Liga Inggris. Ya Dan kan? langsung masuknya lawan Arsenal. Makanya lu langsung di ospek di Arsenal. match yang besar gitu loh. Iya, Ketemu Arsenal yang back-backnya juga gahar gitu ya. Jadi ya siap-siap aja lu nih musim ke depan. Iya. Gue takut dia cedera aja sekarang. Dan maksud gue gini, ini kan sebenarnya yang apa ya jawaban dari permasalahan United yang Betul. terpampang jelas di 4 Betul. pertandingan pertama ya, Betul. seenggaknya 3 pertandingan pertama, Ya. di mana lu tuh butuh sosok striker yang proper gitu Ya, kan, yang nggak ada. dan ya yang kita bahas tadi kalau Martial kan cuma ngelengkapin 11 doang gitu kan. Martial cuma ngelengkapi 11 dan membuat Rashford bermain di posisi terbaiknya. Nah,
ketika itu nggak ada ya Rashford dipaksain di posisi striker juga nggak Hilang. works Betul, gitu kan. betul, Garnacho betul. juga belum bisa jadi starter. Benar gue bilang gitu. kan lebih bagus dia main sebagai Main super super sub, sub. lebih jelas pengaruhnya dia Iya, gitu. itu kalau sedikit aja nggak offside itu sebenarnya bisa jadi pembeda 2 kan. detik aja dia nunggu. Gitu. Tapi memang Gabriel pinter. Iya. Itu mesti kita kasih kredit Iya, gitu iya. loh. Mau nggak mau, makanya gue bilang match malam itu benar-benar match yang terlepas dari hasil yang bikin gue kecewa. Tapi match malam itu salah satu match paling enak yang gue tonton. Di mana Pinter lu- dua-dua pemainnya, pelatihnya Iya. gitu loh. Di mana lu ngelihat sekarang positioningnya United dengan 4 pertandingan berjalan, lu udah ngelihat debutnya Højlund, Ya. lu udah ngelihat performa lawan ya kita semua tahu City stabil, Liverpool kayak sekarang, Ya. Spurs mulai bangkit, Ya. Chelsea nggak jelas gitu kan. Chelsea nggak usah dihitung dulu. Iya nggak usah. Di mana lu ngelihat posisi United nih sekarang 4 kan? besar. 4 besar. Iya. Nah kan kemarin kita ngomongin Title title contender, contender. iya. Maksud gua kan gini, masih Dia karena turun sekarang jadi 4 tenang. besar. Gua ralat, masih menjadi title contender. Kenapa? Karena musim ini mulai 2 minggu lagi. Tenang aja. Oke. 2 minggu lagi lu masih bisa nih akan ada nanti tiba-tiba West Ham ngalahin City. West Ham Gila ngalahin nggak City. lo? James Ward-Prowse. Liverpool kesandung sama Brighton. Masih ada loh peluang-peluang itu. Iya. Atau Liverpool kalah sama Arsenal. Atau City kalah sama Arsenal. Siapa tahu Arsenal punya motivasi berlebih pada saat ketemu City. Kemudian Arsenal nanti kalah sama Newcastle. Masih ada loh peluang-peluang itu. Iya. Baru 4 match, man. Iya. Dan 6 poin tuh City 12 kan? Enggak, yang gua nggak ngitung poinnya, Bang. Nah, Kalau poin itu hanyalah permainan yang lu matematika. lihat. Iya, betul. Permainan kan yang lu lihat. Gua melihat ada 2 nih. Iya. Satu adalah stages dari tim ini. Betul. Ini kan udah selesai diramu atau belum? Belum. Nah, itu kan. Yes. Ini kondisinya United nih sekarang belum selesai diramu Belum. gitu kan. Terlambat dia ngeramu. Masih ada kemungkinan untuk Rasmus Højlund dan Sofyan Amrabat memberikan impact terhadap tim ini. Betul. Jadi ada potensi nih tim lo sekarang, nah dia bisa grow performanya naik sedikit Betul. segini. Dengan tambahan si dua pemain tadi. Gitu loh. Terus lo lihat Liverpool sekarang stagesnya kayak gitu udah komplit Betul. nih timnya. Betul. Terus juga Spurs kayak begitu. City stabil di situ. City udah gitu. stabil. Tinggal apakah dengan tambahan 2 pemain ini nanti bisa ngejar apa enggak? Nah. Itu menurut gua. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah seperti apa permainannya. Itu yang juga akan dianalisa kan. Ya. Kalau City kan udah template ya. Ya. Ya lo ngalahin City ya udah lo parkir bus aja Ya, gitu. ya. Terus Arsenal juga kan sekarang jadi template juga nih. Ya. Udah mulai ada identitas lah ya Ya, kalau kita ya, bilang. ya, Liverpool ya. pun punya identitas. Betul. Gitu. Nah, sekarang United Ya, masih kalau tetap- lihat permainannya sekarang kan seenggaknya 4 pertandingan pertama kan kita kan gini, lu tuh mendatangkan Ten Hag Ya. dengan ekspektasi punya sistem, filosofi dan hasilnya juga Bagus. stabil. Gue nggak Ya. bilang kalau bagus itu mah juara bonus bang, Ya, menurut betul. gue. Ya, stabil dulu. Karena kan kalau kita lihat dari 5 musim terakhir aja, mohon maaf nih kan Ya. juaranya City terus Ya, gitu kan. ya, Butuh sesuatu yang spesial untuk menggulingkan Manchester City gitu. Liverpool aja Setuju berat. gua, berat. Jadi kalau juara itu bonus menurut Bonus, gua. betul gua bilang. Tapi konsistensi adalah kunci menurut Betul. gua. Nah. Jadi ada 2, permainan sama konsistensi. Nah, itu apakah sudah dari sisi ekspektasi dan realita ini udah berapa nih? Belum. Ininya menurut Gue gua. belum menilai sekarang. Sampai Desember nanti baru kita. Karena sekali gue bilang 4 match awal ini nggak jadi patokan buat Ten Hag. Kehilangan ada drama De Gea, kehilangan sekarang terakhir kasus Sancho nih. Makanya ini tim nggak berhenti dikasih cobaan. Dikasih terpaan angin Gila gitu. puyuh. Iya. Ronaldo, segala Greenwood. macam. Jadi nggak beres-beres. Jadi ya lu kerja kan pada saat lu mau bikin deck segala macam, tapi lu kepikiran anjing tim gue yang kemarin ada yang kurang nih. Kepikiran sama lu kan, ganggu kan. Ya, apalagi pelatih yang pada saat mau main taruhannya dia dipecat apa enggak, tapi ada kerikil-kerikil yang bikin dia tidak bisa fokus 100%. Ya. Makanya aku bilang, stage United di mana kita lihat nanti setelah jeda internasional. Kalau lu tanya akan bermain seperti apa, gue yakin Ten Hag konsisten dengan dia bilang bahwa akan membuat United bermain sebagai salah satu tim dengan transisi terbaik. Semalam juga itu dari counter attack. Ya. Simple aja bolanya. Dapat dari back, Eriksen kasih bola lari. Itu shot pertama yang dilakukan oleh United semalam. Ya. Tapi ini kalau gue boleh berargumen ya bang ya, gitu. Kalau gue boleh Hmm. berargumen nih, gue masih belum ngeliat nih filosofinya Ten Hag tuh kayak gimana sih? Counter attack. Udah itu yang dibikin musim lalu. Dan di awal musim kan dia bilang nih, gue akan Tapi kan, membuat mohon maaf United. ya, mohon maaf nih. Tapi kan kalau di Ajax dia Enggak nggak kayak main gitu. counter Balik attack, lagi Bang. kan beda-beda pemainnya. Oke. Lu punya Rashford yang jago lari, yang cepat. Lu Jadi dia punya mengadaptasi materi pemain iya, yang ada. dengan yang ada. Plus Højlund yang cukup cepat. Menurut gue ini menjadi sebuah
tambahan. Blueprint lah ya. Ini bakal gua begini udah tahu nih. nih pada saat gua ditekan back gua dapat bola, gua kasihnya ke siapa? Dari dua misalnya antara Eriksen sama si Bruno. Nanti mereka akan kasih ke siapa, di kiri siapa, di kanan siapa, dan sekarang dia punya striker siapa? Yang bisa lari, bisa beradu badan. Gue bilang gak akan jauh dari itu. Nah, dengan gitu. Lu gak bisa berharap dia akan bermain seperti di Ajax, enggak. Semusim plus dikit nih, dia udah bertugas. Apakah secara de facto dia udah improvement terhadap Ole? Kalau musim lalu enggak, sama. Kenapa kalau gue bilang itu? Karena rekor W-nya sangat jelek. Oke. Lu bilang Oleh apalagi lawan Big Six dia kalah mulu. Makanya gue bilang, lu mau bilang Oleh pelatih miskin taktik, guru penjas segala macam. Derby City Manchester nggak pernah kalah, tidak pernah kalah lawan Pep. Terus rekor W-nya terbaik sampai sekarang. Itu yang tidak bisa diadaptasi sama Ten Hag. Ya nggak apa-apa, lu masih baru. Kalau Ole mungkin punya pengalaman sebagai pemain pada saat dia main di Inggris. Gitu loh. Makanya gue bilang sekali lagi, musim United dimulai setelah jeda internasional dan kita akan lihat sampai Desember. Oke, sekarang kita ngomongin api dalam sekam. Anjing. Baru aja press conference setelah pertandingan disampaikan oleh Ten Hag kenapa Jadon Sancho nggak masuk dalam match day squad. Dia jawab bahwasannya Jadon Sancho tidak memberikan level yang seharusnya ketika latihan. Pokoknya level yang diinginkan oleh United dalam sesi latihan. Sesi latihan doang loh itu. Sesi latihan loh gitu kan. Akhirnya dia nggak masuk match day squad. Betul. Dibalas langsung di Instagram. Oleh Jadon Sancho. Dia bilang bahwasanya dia selalu profesional, memberikan yang terbaik, dan dia capek dijadikan kambing hitam. Padahal dia nggak hitam-hitam banget, dia hitam manis mungkin, coklat-coklat kunyus gitu kan. Dan dibilang statement itu dikeluarkan, dan ini kan seolah-olah mengulangin terus-menerus distraksi di luar lapangan yang setiap musim terjadi ke mesti dihadapi oleh seorang Ten Hag. Ya ini musim kedua dia udah gitu. Ronaldo musim lalu gitu kan. Maguire musim ini. Dan sekarang Sancho. Kan makanya gue bilang United benar-benar butuh dibersihkan dari parasit-parasit yang bisa mengganggu harmonisasi tim dan tim ini bisa berkembang. Masalahnya parasit yang mau dibersihin punya backupan owner. Oh jadi menurut lu Jadon Sancho ini adalah backupnya si Glazer? Lah kan Glazer juga yang mau beli kemarin. Minta Ole segala udah kita bayar gitu. Statement signingnya dia. Iya makanya gue bilang kan gitu. Terus ya kayak dulu Madrid deh beli Galacticos segala macam kan nggak mungkin dicadangin. Kan Florentino Perez berapa kali bersinggungan sama pelatih, sama Del Bosque itu terutama kan gitu. Tapi kalau kita tarik benang merah bang ya, pemain-pemain toksik yang dilepas sama City tuh bener semua loh. Gitu dia emang harus. Adrian Rabiot dilepas loh sama City, jangan dikasih kontrak senior. Betul. Jadon Sancho. Betul. Dan waktu di City kan dia bermasalah dulu. Kan keluar beritanya. Kan gue cerita waktu kita siaran di DPI loh, sampai dari top management tuh sampai ngeluarin email. Gitu, jangan dia ada telat latihan jangan gitu. ada yang merilis berita kepergian Jadon Sancho ke Dortmund. Jadi itu sampai ada guideline dari chief editorial gua. Tidak ada satupun produser di any market officialnya Man City yang mengumumkan kepindahan Jadon Sancho. Diem-diem aja kan? Maksudnya kita nggak mau nulis apapun, kita nggak mau memberitakan apapun. Iya, karena dia udah pindah Gitu. Udah, bahkan nggak mau di announce gitu loh. Iya. Gitu. Karena ya itu tadi, jadi pada saat musim panas itu kan dia dibawa ke Tour Amerika. Betul. Dia tuh ditawarin kontrak bang untuk naik ke tim utama. Tapi dia ngelihat di situ pathnya dia buat main, di situ ada Raheem Sterling, ada Leroy Sané, ada Gabriel Jesus, ada Aguero. Dia ngelihat gue nggak mungkin main nih, gitu kan. Phil Foden yang main naik nih gitu ya. Tapi kayaknya gue kesempatan mainin gue tipis. Ngerengek dia di situ kan. Ngerengek dia minta garansi. Nah ya nggak mau lah Pep Guardiola gitu. Gampar aja. Lau sokap. Benar. Makanya aku bilang emang main toksik harus dilepas gitu. Masalahnya United mengulangi kesalahan yang sama terus gitu. Dan lu concede nih ya bahwasannya Jadon Sancho adalah investasi bodong. Iya kan gue udah bilang dari kapan tahu gue bilang Harry Maguire udah nih. Udah harusnya lu Jadon Sancho. Martial lu buang, gue yakin bersih nih United. Benar gue bilang. Sama satu lagi nih investasi bodong. Van de Beek. Menunggu konfirmasi Anthony. Anthony kalau gue boleh kasih sedikit take on, terlepas dari mungkin dia tidak semematikan
yang lu harapkan sebagai seorang penyerang. Tapi berapa kali penampilan dia semalam bersama dengan Wan Bissau cukup melindungi sisi kanan. Ada satu momen yang dia sliding si Gabriel Martinelli itu yang di dalam kotak gitu loh. Mungkin itu yang dilihat Ten Hag. Kalau pressing, defending gue sepakat. Itu dia makanya work rate. Iya. Kan gue puji Bang. Iya. Waktu kemarin kan bilang ada satu recover bola dia yang menjadikan itu awal dari counter serangan attack. balik, iya. Yang gue salut kan gitu. Cuman gini, gue itu kan jadi fans netral nih kalau ngeliat Anthony ya. Iya. Bandrolnya tinggi. Ya otomatis ekspektasi lu naik kan gitu. Yang gue takutin, dan lu main di Manchester United nih. Betul. Yang udah pasti lu jadi bahan buliannya kayak apaan tahu kan. Iya. Ini yang gue takutin, dia nggak kuat mental. Betul. Akhirnya lama-lama walaupun sebenarnya potensi buat jadi investasi bodongnya tuh sebenarnya nggak gede. Kecil. Karena itu digulung terus menerus. Betul. Kayak Sancho. Tapi kalau gua rasa mental dia kuat. Mental dia nih kuat nih ya. Lu lihat aja berapa kali semalam itu, gue cukup senang lah. Salah satu, ya balik lagi kan, ekspektasi lo namanya dia penyerang yang bikin gue gol. paraphrasing deh. Investasi bodong itu adalah Jadon Sancho, Harry Maguire, dan Kai Havertz. Iya, kita pasti kita kayak tadi. Ya gue nyebrang dikit ya. Coba gimana Kai Havertz semalam mau kasih. Iya kan udah benar. Gue mau udah bilang dari awal mau Kai Havertz mah investasi bodong anjir. Jahat banget. 65 juta. Lu sepakat gak lihat mainnya tadi malam? Tenang kayak gitu anjing. Gue ada jantung. Hah? Lucu banget kan? Tapi gak ada yang jadiin meme loh. Si anjing gak ada yang jadiin meme. Enggak, itu udah dibikin Bang. Tulisannya tuh udah. Karena dia tuh udah kena mental juga. Orang main posisinya gak terus jelas. Terus diving lagi. Iya tuh udah melakukan segala cara lah. Nah ini udah potensinya udah di ujung kuku nih untuk dia menjadi investasi bodong. Agak susah nih buat dia recover kalau dia nggak. Mason Mount cedera. Kalau dia misalnya nggak segera main bagus dan cetak gol, ini gue khawatir buat seorang Kai Havertz. Aman 10 lawan 10 semalam. Ya anjing. Ya, coba fans Arsenal, gimana komentar kalian tentang posisi dari Kai Havertz? Apakah kalian masih optimis? Atau kalian merasa ini akan menemani Mason Mount menjadi Mason Mount masih bisa bangkit. Lu lihat musim United akan dimulai dari setelah jeda internasional. Lu lihat ya akan meroket. Wush kayak gitu. Iya. Segen gak lu? Iya. Akan meroket Harry Maguire dan Johnny Evans ya. Mau meroket tapi mau lepas landas, yang bawahnya yang dorong Evans sama Maguire, matilah udah. No hope. Lu sendiri bisa menilai kan seperti apa percaya diri terus dan tidak percaya dirinya Bang Fuad. Terus mau jadi title contender back lu siapa? Maguire sama Johnny Evans. No hope. Nah, masih pede kalian semua para fans Manchester United. Kita doakan, tapi emang gila Maguire ini anjing. Udahlah nih tutup aja nih emosi gua. Oke, kalau gitu segitu dulu episode kali ini. Thank you banget. Gua Hanif Tamarin pamit. Gua Fuad, bye.